Badami episode 12. Hai, bertemu lagi dengan saya Maularian di edisi Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya Sukabumi, Jawa Barat. Apakah iya ada seorang gadis yang sudah menikah 40 kali tapi masih tetap perawan? Apakah kamu berasal atau kamu tahu atau kamu pernah mengunjungi tempat yang bernama Sukabumi? Dan apa yang kamu ketahui tentang Karuhun? Siapapun, dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapakan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Air terjun Caweni atau Segaranten. Ini ditulis dari Derus Jampang ya, jadi cek aja di deskripsi. Oke, jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Zaman dahulu ya, di Sukabumi yang masih terkenal dengan hutan yang sangat lebat, leuweung geledegan. Emang sekarang Sukabumi udah nggak hutan lagi ya? Bukannya masih kebanyakan hutan lah? Ya gak sih? Oke, berarti kalau sekarang aja kelihatan hutan, kalau dulu hutan banget gitu guys. Oke. Diceritakan ada seorang putri turunan dari kerajaan Pajajaran. Nah, ini masih dari Pajajaran guys, yang bernama Nyi Rara Sangat ya, atau yang lebih dikenal dengan Putri Caweni. Ya, Caweni. Curug Caweni, bener kan? Caweni. Kenapa dia tidak ada curug guys? Nanti tokohnya aja salah sebut lagi gue. Wah, pokoknya deh ya. Nah, kenapa neneknya Caweni deh kayaknya nih bacanya. Kenapa Caweni ya? Karena beliau ini masih perawan ya. Padahal sudah menikah 40 kali. Kok bisa ya? Kenapa? Nah, sebelum ke alasannya, jadi Nyi Rara Santen ini adalah seorang putri yang sangat cantik jelita. Sampai banyak banget ya orang-orang yang punya pengaruh itu tertarik hatinya untuk menjalin asmara dengan Nyi Rara Sangat atau Putri Caweni ini. Nah, maka dari itu Nyi Rara Sangat ini berganti laki-laki atau suami ini sebanyak 40 kali. Hal ini bukan karena ia selingkuh, bukan karena ia menjalankan suatu pekerjaan suatu kegiatan atau suatu hal yang tidak baik, tapi Nyi Rara Sangat ini mendapatkan suatu hal yang aneh, bahwa semua suaminya itu meninggal dunia pada saat malam sebelum malam pengantin. Nyi Rara Sangat ini sangat sedih atas kejadian yang selalu menimpa dirinya. Dalam hidupnya ia diikuti dengan bayang-bayang yang sangat menghantui dan membuat sakit batinnya. Dalam suatu malam, di malam bulan purnama, Nyi Rara Sangat duduk di antara pohon, di atas pohon maksudnya, di antara daun-daun yang ada di pohon tersebut, dengan angin yang menyentuh tubuhnya. Angin juga yang menyentuh rambut panjangnya. Nah, jika dilihat ke seberang sana terlihat jurang. Terdengar juga suara burung cucur yang saling bersahutan. Nyi Rara Sangat dalam keadaan tersebut merasa sendiri guys. Nah, kenapa? Karena ia merasa sangat sedih ya. Harus hidup seperti apa lagi? Tapi ya ia
tetap sadar kepada Hyang Widi untuk sadar dan menerima kepastian dari Hyang Widi. Nah, tiba-tiba dalam lamunannya ia mencium aroma yang sangat menyegarkan. Berbarengan dengan angin yang menyapa setiap kulit di tubuhnya. Lama-lama seperti ini saya kenal yang ini. Itu gumamnya dalam hati ya. Tapi bau ini bau wangi-wangi yang tidak asing ini dari mana gitu kan, bertanya-tanya. Seperti tidak asing tapi ia juga bertanya-tanya hingga akhirnya ia menemukan jawaban bahwa wangi ini adalah wangi dari Menyan, Pajajaran Tengah. Nyai Putri merasakan dari mana datangnya wewangian tersebut. Dalam pikirannya apakah ini wangi yang berasal dari orang-orang yang sedang memuja di dalam gua atau bagaimana gitu kan. Nah tiba-tiba datanglah suara yang tidak ada wujudnya. Nyi Rara sangat tong cerik wae. Eta soca karunya tos bareuh ku Cimata. Ia melihat ke sekelilingnya dan mencari tahu di mana asal suara tersebut. Nyi Rara sangat tekudu nyiar eyang ke tempat nu jauh. Eyang aya di dieu teu jauh ti Nyai. Aya di dieu teu jauh ti Nyai. Ke eyang teh saha? Nyi Rara sangat nugelis kiwari eyang teu miboga ngaran. Mun eyang miboga ngaran meureun jeung jasadna. Nya kieu ari eyang mah teu saeutik nu nyebut eyang teh curig, setan, ririwa jeung sajabana. Keun wae eyang. Eta nu ngahina geus ninggalkeun kepercayaan. Tapi meureun eyang miboga ngaran mangsa eyang jumeneng keneh. Saha ari eyang? Nyai, mangsa yang hirup katelahna resi nya eta Resi Kalang Bentang. Yang teh geus jadi karuhun. Ngan ukur Nyai nu nyebut eyang karuhun, ngan Nyai nu nuturkeun kepercayaan agama Pajajaran nu katelah agama Sunda. Tapi geus loba nu ngahian. Saupama eyang datang biasana eyang sok diusir ku babacaan mantra jeung sajabana. Keun eyang mugia sagancangna maranehna balik deui kana ageman urang nu saestuna ageman karuhun. Tapi ayeuna kumaha Nyai? Kumaha kaya Nyai eyang? Nyai eyang moal datang deui ka dieu saupama teu apal saha nu ngagerowan sabab keur kasusahan. Nya, tapi eyang di mana? Di mana eyang salaresna? Nyai hayang tepung jeung eyang. Cing tembongkeun wujud eyang. Nyai, lain tadi eyang geus cumarita yen Nyai teu kudu neangan ka tempat anu jauh. Sora eyangan saukur bisa kadenge ku ceuli Nyai. Jadi eyang oge aya dina ceuli Nyai. Eyang tacan aya izin pikeun nembongan maneh. Sabab tacan mangsana. Tapi eyang dijieunkeun pikeun nyawara jika ayeuna. Nah, dari situ pembicaraan atau dialog antara eyang dan sang putri ya guys. Nah kemudian sang putri ini mengadu tentang ya bagaimana gitu. Dia udah 40 kali menikah tetapi
tetap gagal. Pada akhirnya ada hal-hal yang disarankan oleh yang ini untuk menjalankan kehidupannya. Jadi hal pertama yang harus dijalankan adalah ngababakan ieu tempat atau memulai tempat ini untuk rakyat. Untuk rakyat kamu gitu kan. Setelah itu kamu harus bertapa agar bisa lakiun atau suami itu cepat datang. Karena menurutnya ia ditakdirkan untuk memiliki seorang suami bukan di dunia sekarang, tetapi di dunia yang akan datang. Nah, sang putri bertanya kemana ia harus bertapa. Kemudian dijawab bahwa ia harus bertapa di curug yang sangat-sangat. Yang sangat itu, aduh sih sangat teh. Sangat teh yang dianggap yang belum dijamah manusia dan yang dianggap sangat-sangat penting. Apa ya sangat? Kok pohon di istilah sangat? Tulis di kolom komen guys. Harus buka kamus dulu nih gue. Singkat cerita, sang putri menggunakan ajian pengendam warga samar. Jadi ia memanggil para roh-roh ya, termasuk Eyang, untuk membantu ngababakan atau membangun tempat ini untuk dijadikan desa, untuk dijadikan tempat yang bisa dihuni oleh banyak masyarakat gitu. Hingga akhirnya ia menjadi puuh dalam tempat tersebut. Puuh itu ketua adat ya, tetua adat di tempat tersebut. Nah, dan yang menariknya adalah ketika ia menjadi tetua adat, banyak sekali orang-orang yang justru ingin menetap di tempat itu. Nah, hingga akhirnya ketika ia diangkat menjadi pupuhu atau ketua atau tetua adat di tempat tersebut, di kampung tersebut ya, ia sudah menuntaskan hal pertama gitu kan, ngababakan i tempat. Nah, kemudian ia ingin menuntaskan hal yang kedua ya, yaitu bertapa gitu kan. Nah, ketika ia menjadi seorang pupuhu, seorang tetua adat ya, seorang ketua dan orang yang paling berpengaruh di kampung itu, karena ia merupakan orang yang pertama kali membangun tempat tersebut ya. Diceritakan udah banyak penduduknya. Nah, saat ia ingin menuntaskan hal yang kedua, yaitu bertapa di salah satu curug atau air terjun, niatnya itu dihalangi oleh para penduduk. Kenapa dihalangi? Karena para penduduk merasa kalau misalkan tempat ini ditinggalkan oleh ketuanya, lalu apa jadinya tempat ini? Intinya seperti itu. Lobby lah tuh ya, di lobby sang putri, di lobby oleh para warga, hingga akhirnya sang putri ini berbicara bahwa desa atau tempat itu yang saya bangun dengan warga, dengan kalian, dengan begitu penuh perjuangan, berdasarkan cerita-cerita dari leluhur atau karuhun, yang dulunya itu adalah leuweung ya, leuweung atau hutan yang sangat-sangat rimbun ya, hutan yang sangat-sangat asri ya. Dan dikatakan di tempat itu juga Haryang Banga dan Cungwanara ngadu jajaten. Cungwanara guys, udah tahu, udah denger belum cerita Cungwanara? Nah, gitu cenah mun teu salah mah. Jadi cerita itu seperti itu guys. Nah, lebih dari itu, dahulunya tempat ini adalah laut karena ditemukannya banyak banget batu karang dan juga pasir ya, gitu kan. Hingga akhirnya dalam tempat ini banyak ditemukan intan ya, atau intan yang tidak bisa diambil dengan sagawayah. Sagawayah itu apa ya Indonesianya? Ambil sembarangan gitu kan. Nah, hingga akhirnya tempat itu disebut dengan Sagara Intan gitu. Nah, saat sang putri bertapa, ia juga menitipkan pesan kepada warganya bahwa para warga itu harus tahu gitu, bahwa suatu waktu sang putri akan datang apabila ada yang memanggilnya. Akan tetapi sang putri akan datang kepada orang-orang yang baik budi pekerti dan perbuatannya.
Orang-orang juga harus tahu bahwa sang putri pernah menikah 40 kali, tapi ia masih tetap perawan. Karena suaminya tilar dunia atau meninggal sebelum malam pengantin. Nah, ketika kalian ingin memanggil aku atau memanggil namaku, panggil aku dengan Putri Cawene. Nah, Nyai Rara Sanget yang berganti nama menjadi Putri Cawene, sideku atau bersimpuh menyembah ya, kemudian dan duduk duduk di petapaan. Nyai Cawene ini hilang kecantikannya, hilang rupa Nyi Putrinya, hilang juga jasadnya. Jasad manusianya hilang, tapi namanya bakal tetap hidup. Sampai sekarang ada batu di dekat Curug Cidolog yang bernama Nyai Putri Cawene. Betul atau enggaknya cerita? Segini adanya. Itulah cerita dari Curug atau air terjun Cawene ya. Apakah sudah cukup? Cukup belum cukup? Terus di kolom komentar best of story yang namanya cerita rakyat. Siapapun penuturnya, dari manapun ceritanya ya. Ya inilah cerita rakyat yang tidak bisa terjamin 100% keasliannya. Next, buat mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran, kira-kira cerita apa lagi yang akan kita angkat di Badami ini, tinggalkan tetapkan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, lonceng ya, notification di turn on, dan juga share ini di sosial media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang mulai miliki. Bertemu lagi di Badami.